Alhamdulillah Pak Damar sehat ini. Pak Heri, Ya, capek dikit nih Pak Damar. hari ini Pak Heri mau ada kegiatan coaching ya? Coaching ya. Oh, Nah, ya. saya nanti akan mengcoaching Pak Saifur Pak Damar. Iya. Jadi Pak Heri kalau coaching hari ini nanti ada kompetensi coaching Pak Heri yang harus dikembangkan, yaitu present. Kemudian ada lagi kompetensi apa lagi Pak Heri? Mendengar aktif ya. Dan kompetensi apa lagi? Yang satunya lagi itu memberikan pertanyaan berbobot. Ada 3 kompetensi dari coaching yang harus Pak Heri laksanakan. Namun ada satu kompetensi Pak Heri yang harus fokuskan di sana yang akan dikembangkan. Apa Pak Heri? Kalau berdasarkan praktek-praktek kemarin ya Pak, yang latihan coaching kemarin itu saya ingin mengembangkan atau mendalami kompetensi yang menjadi kelemahan saya, yaitu itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Itu. Baik, Pak Heri tadi pengen mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak Heri ini sudah punya indikator-indikator yang nantinya akan tercapai tujuan, yaitu pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot. Apa Pak Heri? Indikator ya sesuai dengan yang kita pelajari ya Pak. Indikator pertanyaan berbobot kan diantaranya menggunakan kata kunci dari hasil mendengar aktif ya, mendengarkan si coachi itu, kemudian pertanyaan tersebut mampu membantu coachi untuk berpikir Pak, mengingat, merenung dan menghubung-hubungkan begitu. Artinya pertanyaan yang memancing coachi untuk berpikir gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif, bukan pertanyaan yang tertutup gitu. Terbuka ya. Iya, pertanyaan terbuka. Dan indikator berikutnya yaitu diajukan pada saat yang tepat gitu Pak. Ya, di momen yang tepat. Itu mungkin indikator yang ingin saya coba capai gitu Pak, untuk di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak Damar. Oke, baik. Saya catat di sini tadi sudah ada 5 poin indikator daripada 4 Pak, ada 4 poin. Ya, 4 poin dari indikator yang akan dikembangkan Pak Heri, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kira-kira nanti Pak Heri seperti apa yang saya akan amati kepada Pak Heri? Pengennya seperti apa kira-kira? Coba nanti Pak Damar fokus di itu Pak, di ketika saya bercakap-cakap dengan coachi dan respon saya Pak, ketika memberikan pertanyaan gitu Pak. Oke. Apa itu termasuk pertanyaan berbobot atau tidak gitu Pak Damar? Nanti kita bisa eksplorasi bareng-bareng. Iya Pak Damar. Ya, nanti saya akan berada di situ, akan mengamati itu, dan nanti kira-kira Pak Heri apa sih yang pengen harapan dari kegiatan coaching ini? Harapan saya ya tadi Pak, secara umum saya ingin memiliki keterampilan yang meningkatkan keterampilan coaching secara utuh gitu Pak. Hanya ya tadi, karena saya merasa berat kelemahan saya itu ada di proses ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot. Makanya saya tadi minta harapan saya bisa terpenuhi semua Pak, indikator tadi, dan tertutupi ya kelemahan saya akhirnya bisa teratasi. Iya, benar. Jadi kita fokus pada pengembangan tersebut. Baik, Pak Heri sudah siap? Siap Pak, insya Allah saya nanti akan coba coaching dengan Pak Saifur. Siap. Nanti saya akan coba mensupervisi ketika observasi ya. Iya, tidak apa-apa. Sebagai observer ya Pak. Iya, saya akan fokus pada apa yang disampaikan Pak Heri nanti. Oke. Silakan Pak Heri bisa dilanjutkan kepada Pak Saifur. Siap Pak. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Saifur, gimana kabarnya Pak Saifur? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, semangat. Oke. Pak Saifur, ini percakapan pagi ini kira-kira Pak Saifur mau menyampaikan apa ini di percakapan kita pagi hari ini? Mau berbicara tentang apa begitu Pak Saifur? Gini Pak Heri, jadi saya sebenarnya udah lama pengen sharing gitu sama saya gitu, cuman kayaknya memang belum pas waktunya. Ini karena momen sini ketemu Pak Heri, saya pengen sharing tentang kondisi murid-murid saya Pak. Oke, jadi Pak Saifur ingin membicarakan tentang permasalahan siswa gitu. Ya.
maksudnya gimana Pak? Itu permasalahan apa Pak? Gini Pak, jadi di sekolah kami kan sekolah boarding ya Pak. Sekolah boarding. Di mana sekolah kami itu kan sekolah SMK tapi ada pesantrennya. Nah anak-anak itu kan, saya kan guru produktif ya Pak. Guru jurusan itu kan jamnya sampai 10 jam, dari pagi sampai sore full gitu. Nah anak-anak itu ketika jam 10 itu biasanya kan udah ngantuk, malah ada yang kadang tidur di bawah meja gitu. Sampai segitunya ya? Jenuh mungkin ya? Loh, namanya itu menjadi kira-kira apa yang salah gitu kan, karena kok pasti dan setiap jam 10 ke atas itu kayak anak-anak itu udah gak semangat lagi mengikuti pelajaran saya. Oke Pak Saiful, nah Pak Saiful kita nanti akan membicarakan tentang permasalahan anak yang tadi Pak ya, jenuh karena sekolah boarding sudah jam 10 pastinya ngantuk gitu. Nah dari percakapan kita nanti kira-kira Pak Saiful nanti apa yang diharapkan Pak? Apa yang diharapkan dari percakapan kita Pak Saiful? Ya saya kalau bisa sih, yang pertama saya bisa plong ya Pak, karena mungkin cerita dengan Pak Eri. Yang kedua mungkin nanti saya bisa mencari solusi. Apakah itu nanti dari dalam diri saya atau mungkin harus saya melakukan hal apa biar hal itu mungkin bisa saya minimalisir gitu. Tadi kan anak malas-malasan Pak, ngantuk dan seterusnya ya jam 10. Kalau dari harapannya Pak Saiful tadi, kira-kira indikator keberhasilannya yang ingin dicapai seperti apa Pak? Apakah setelah ini nanti Bapak mampu untuk anak-anak supaya langsung semangat semua, tidak ada gitu. Kalau tingkat keparahannya nih Pak, kalau 10 itu sangat parah gitu, sangat parah, 1 mungkin tidak parah gitu ya. Ada di posisi berapa Pak tingkat keparahannya Pak? Untuk dalam hal ini sih mungkin kalau skala kelas ya Pak, itu sebenarnya ya mungkin ya hanya di angka 3 sebenarnya. Cuman kan angka 3 berarti tidak parah Pak? Ya belum terlalu parah sih, tapi kan ada anak yang seperti itu Pak. Dan secara kualitas belajar itu pasti lama-lama takutnya itu nanti tambah berpengaruh ke anak-anak yang lain. Oh gitu. Nah ya, ini mau dijadikan berapa? Ya kalau bisa sih bisa 100% anak-anak saya hadir di sepenuhnya saat pembelajaran gitu ya Pak. Nggak ada yang ngumpet tidur di bawah kolong meja itu kalau bisa nggak ada lah. Gih Pak Saiful, semoga aja yang menjadi harapan Pak Saiful tercapai. Nih Pak Saiful, kalau boleh tahu nih Pak Saiful sudah memahami betul tentang kondisi anak ya, latar belakangnya anak ya Pak ya, di sekolah Bapak. Nah selama ini Pak yang sudah Bapak lakukan apa? Kalau boleh saya tahu. Kalau saya sih sebenarnya hanya tanya ke mereka, terutama anak-anak yang sering seperti itu Pak ya. Mungkin itu memang ya kurang lebih hanya ada 5 anak sih yang seperti itu. Itu katanya alasannya itu pasti mereka menyalahkan kegiatan pesantren yang terlalu malam. Kegiatan pesantren yang terlalu malam. Jadi Pak, saya tidurnya malam Pak, kegiatan pesantren harus hafalan, harus ini, sehingga jam segini udah ngantuk, ya itu sih Pak. Ya, yang sudah dilakukan Pak, kan itu problem ya. Yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu apa Pak Saiful? Jadi mungkin yang sudah sampai saat ini ya baru konfirmasi ke anak tadi. Cuman memang saya kan problem itu sebenarnya itu kalau menurut saya sih memang saya harus yang pertama itu mungkin saya harus konsultasi juga ke teman-teman saya yang sesama guru jurusan ya Pak. Apakah anak-anak itu di pelajaran lain yang terutama produktif itu juga mengalami hal yang sama? Atau mungkin itu hanya terjadi di jam pelajaran saya itu, tapi belum saya lakukan. Belum dilakukan. Oke Pak Saiful, berarti Pak Saiful akan menanyakan ya ke apakah kasus ini terjadi juga di mapel lain begitu ya, akan konfirmasi. Nah selama di pelajarannya Pak Saiful sendiri yang sudah Bapak lakukan apa? Apakah dimarahin atau bagaimana itu Pak? Ya mungkin mengatasi seperti itu. Jadi memang saya kan menghindari untuk apa ya Pak, kekerasan fisik gitu ya Pak. Oke, bagus sekali Pak Saiful. Sekolah kami kan ada apa ya, peringatan khusus pada guru-guru untuk tidak melakukan kekerasan fisik. Ya mungkin untuk sekarang sih saya hanya menyuruh anak untuk cuci muka misalkan. Kemudian untuk nanti malah tak kasih tugas untuk mengawasi temannya yang praktek, membuat catatan tentang kegiatan praktek itu. Cuman itu sebenarnya sampai sekarang masih kurang efektif Pak. Jadi anak-anak itu masih suka tidur. Anak-anak ya hanya itu aja sebenarnya sih. Berdasarkan pengamatan Pak Saiful ini penyebab dan yang sudah dilakukan Pak Saiful, kira-kira nih Pak Saiful, langkah-langkah yang seperti apa yang mungkin bisa dilakukan Pak untuk mengatasi problem itu Pak? Ya
Jadi kalau belum dilakukan Pak Saiful. Kalau di dalam kelas kan saya sudah merasa melakukan berbagai cara ya Pak, cuma masih nihil, masih nggak efektif. Mungkin tadi sih saya sekarang menjadi berpikir bagaimana saya harus konfirmasi juga ke guru-guru lain. Konfirmasi dulu ya. Jika teman-teman juga mengalami hal yang sama, berarti kan saya harus bertindak lebih lanjut, misalkan harus koordinasi dengan pengurus pesantren misalkan ya Pak. Jadi harus ada integrasi antara kegiatan pesantren dan pagi itu harus jadwalnya rapinya itu harus lebih detail. Apakah itu hanya menjadi alasan anak-anak atau memang pesantren yang memang udah lewat overlap nih jadwalnya kan? Karena kalau secara jadwal sebenarnya itu jam 10 anak udah harus tidur. Cuma anak alasannya Pak sampai jam 11 sampai jam 12 dan itu memang saya belum konfirmasi dengan pihak pesantren. Nah jika mungkin ternyata di guru produktif lain atau jurusan lain itu tidak mengalami hal yang sama, berarti mungkin yang harus saya perbaiki adalah diri saya. Mungkin pembelajaran saya membosankan, mungkin itu. Oke, Pak Saiful, ini saya coba detailkan ya Pak ya. Jadi pertama nanti Pak Saiful akan rencananya Pak Saiful akan konfirmasi dulu nih, ya kan. Terus kemudian kalau memang yang dikeluhkan anak-anak itu memang beneran seperti itu, berarti perlu koordinasi dengan pesantren. Kalau ternyata kok tidak, berarti Pak Saiful akan mencoba melakukan perubahan ya Pak ya, bisa jadi cara mengajar mungkin. Nah kira-kira Pak Saiful, kalau memang kita kan mengantisipasi ya segala kemungkinan, kalau ternyata faktornya dari Pak Saiful, apa langkah yang akan Pak Saiful lakukan nih sebagai rencana alternatif? Mungkin tadi ya kalau memang ini terjadinya di pelajaran saya, ya mungkin saya akan mulai untuk membuat mencoba untuk memvariasi model pembelajaran di kelas. Mungkin saya kurang eksplor tentang model pembelajaran terbaru yang project based learning atau apapun itu yang untuk agar anak lebih semangat. Betul sekali Pak Saiful. Ini luar biasa loh Pak Saiful, sudah mengerahkan kemampuannya ya. Jadi akan mempelajari metode-metode pembelajaran yang lebih mengaktifkan anak gitu ya Pak Saiful. Jadi Pak Saiful, saya kira ini percakapan kita luar biasa nih. Nggak terasa sudah ada hal-hal yang nantinya akan Pak Saiful lakukan. Nah, kira-kira nih Pak Saiful, untuk mengawal rencananya Pak Saiful nih, Pak Saiful butuh bantuan dari siapa ini? Yang tentunya saya harus tadi ya teman-teman saya sama guru jurusan untuk memvalidasi apa yang saya lakukan itu. Itu kan saya kemudian mungkin ya nanti saya bisa mungkin literasi tentang model pembelajaran yang menyenangkan, mungkin bisa lihat di YouTube untuk speaking yang agar anak bisa share penuhnya di kelas. Itu nanti bisa sharing dengan guru yang mungkin juga sudah melakukan ya Pak. Oke Pak Saiful, yang terdekat Pak yang mau dilakukan yang mana dulu nih? Tadi konfirmasi ke teman-teman yang sama-sama jamnya 10 jam tadi Pak. Iya. Sama-sama ya Pak. Karena kalau tanya ke guru NA yang 2 jam kan problemnya nggak sama. Oke, luar biasa Pak Saiful. Saya kira percakapan kita sudah di ujung ini Pak Saiful. Pak Saiful sudah mendapatkan sesuatu ya dari percakapan kita tadi. Saya tunggu komitmennya Pak. Nanti coba dilakukan ya Pak Saiful ya. Siap. Terima kasih. Pertemuan berikutnya nanti kita ngobrol lagi. Demikian Pak Saiful. Terima kasih. Halo Pak Heri. Pak Damar. Alhamdulillah. Iya Pak Damar. Selesai ya tadi. Iya Pak Damar, tadi saya sudah melakukan praktek coaching dengan coachingnya Pak Saiful tadi Pak Damar. Pak Damar tadi juga sudah mengobservasi. Saya juga sudah melihat langsung apa yang Pak Heri lakukan dengan coachingan Pak Saiful. Iya. Yang luar biasa ya Pak. Saya mau bertanya Pak Heri. Gimana Pak Damar? Pak Heri rasakan tadi. Saya ya ini karena latihan yang keberapa ya Pak ya. Jadi ketika saya mengcoaching itu saya masih belum percaya diri Pak. Secara umum terus terang karena saya guru bimbingan dan konseling, jadi masih terbawa ya, terbawa di proses konselingnya. Saya tadi kalau kelihatannya menggalinya terlalu lama lagi Pak. Sip. Kemudian Pak Heri, tadi kan kita sudah pada saat observasi. Iya, Mas. Kita sudah mensepakati bahwa yang diharapkan Pak Heri fokusnya adalah apa tadi? Mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu setelah pada saat coaching
Kira-kira Pak Heri sudah mencapai tujuan tersebut apakah belum? Kalau secara umum sih Pak, saya merasanya tadi yang saya lakukan itu semuanya sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kita mencoba untuk tadi mulai dari tujuan, identifikasi, terus kemudian rencana dan tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu sudah alur tirtanya sudah saya lakukan semuanya Pak Damar, dan saya juga sudah mencoba untuk mendengar aktif, presence gitu. Tak untuk yang khusus yang tadi saya minta Pak Damar untuk mengobservasi saya, yaitu kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, beberapa sih Pak saya merasa sudah melakukan, tapi tidak tahu nanti mungkin perlu dikonfirmasi juga dengan datanya Pak Damar begitu. Tadi ada beberapa yang saya berusaha mendengarkan, terus kemudian saya merespon dengan mengajukan pertanyaan berbobot gitu, yang tadi membuat Pak Saifur berpikir ya. Oh iya, sip. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, tadi saya juga supervisi melihat langsung. Bolehkah saya menyampaikan apa yang saya amati? Boleh Pak, ini yang saya tunggu-tunggu Pak Damar. Catatannya Pak Damar. Tadi itu saya mengamati loh Pak Heri, bahwa Pak Heri tadi itu melakukan pertanyaan berbobot, bahkan terlalu dalam, yang hampir saja Pak Heri itu mau memberikan solusi. Nah, hampir terjebak Pak. Hampir terjebak pada saat permasalahannya Pak Saiful Rizal tadi, hampir terjebak Pak Heri. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Heri tentang ini? Iya, saya sadar betul itu Pak. Tadi makanya terus kemudian saya mengubah cara itu pertanyaan saya menjadi saya kembalikan lagi gitu Pak Damar. Iya benar Pak itu. Betul ya? Iya. Sip. Nah, namun demikian saya juga menilai dari sisi lain juga Pak Heri. Ada kompetensi present tadi Pak Heri juga aktif. Terus kemudian yang kedua sebagai apa tadi kompetensinya yang kedua? Mendengarkan aktif juga oke. Nah dari sisi itu sebetulnya bisa dikembangkan loh Pak Heri. Pak Heri tadi pada saat mendengarkan juga antusias banget gitu. Itu bisa dikembangkan dengan baik. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Heri dengan catatan saya yang ini? Ya Pak Damar, terima kasih Pak Damar sudah memberikan umpan balik ya ke saya terhadap apa yang tadi saya lakukan. Ke depan mungkin saya akan jadi gini Pak, kalau kita fokus pada satu kelemahan, justru nanti yang muncul kelemahan yang baru gitu. Artinya saya harus mempraktekkan secara utuh Pak. Iya gitu. Tapi alhamdulillah sudah dapat masukan tadi untuk yang dapat umpan balik dari Pak Damar terkait dengan yang ingin saya observasi. Gitu Pak Damar, ke depan saya rencananya akan coba melakukan praktek coaching terus Pak, supaya untuk menambah jam terbang. Betul itu. Karena ya tadi untuk meningkatkan kepercayaan diri saya juga ketika meng-coaching teman rekan di sekolahan. Itu rencana yang bagus Pak Heri. Nah dari diskusi kita kali ini Pak Heri, kira-kira apa yang akan Pak Heri lakukan lagi ya? Kira-kira waktu apa, di mana, dengan siapa, tentunya ini yang paling penting Pak Heri bisa susun dari sekarang supaya tadi keterampilan coaching secara menyeluruh bisa meningkat dengan baik. Iya, yang tadi saya sampaikan Pak, dalam waktu dekat ini kan ada tugas supervisi ya. Seperti dari sekolahan kebetulan memang saya menjadi salah satu supervisor Pak. Supervisor di sekolahan untuk supervisi pembelajaran, supervisi klinis, dan nanti saya akan mempraktekkan teknik coaching ini dalam supervisi akademik yang nanti ditugaskan ke saya terhadap guru-guru yang lebih bukan junior ya istilahnya, yang mungkin dipercayakan untuk saya coaching gitu, untuk saya supervisi. Oke, berarti sudah ada waktu dekat ini Pak. Waktu dekat ya, kurang lebih sebulan 2 bulan lagi. 2 minggu lagi. Bagus itu, lebih cepat lebih baik. Nah, kita sudah dapatkan di akhir daripada supervisi yang saya lakukan Pak Heri. Nah, kira-kira apa yang terdapat dari hari ini? Luar biasa Pak Damar, saya dapat pengalaman dan umpan balik yang luar biasa untuk perkembangan saya ke depannya. Terima kasih Pak Damar. Semangat Pak Heri. Siap. Tetap semangat. Apa namanya hari esok untuk Pak Heri bisa langkah ke depan lebih maju lagi. Siap Pak Damar. Terima kasih umpan balik. Sukses Pak Heri ya. Terima kasih Pak Damar. Langsung pindah ke